Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, kami muliakan, puncak dari Madrasah Rohani Ramadan adalah kita akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Idul Fitri adalah peristiwa agung ketika kita menjadi manusia-manusia baru yang dilahirkan kembali oleh Ramadan. Kita menjadi manusia yang suci seperti pertama kali ibu kita melahirkan kita. Dalam proses merayakan kemenangan Idul Fitri, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan adab dan sunnah dalam menyambut Idul Fitri. Yang pertama, pada saat kita akan menghadiri pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai puncak dari hari kemenangan, kita harus membersihkan diri, baik secara fisik maupun batin. Secara fisik kita mesti melakukan yang Nabi sunahkan dengan menggunting kuku, menggunting bulu-bulu yang ada pada tubuh kita, yang oleh baginda Rasulullah menjadi satu sunnah yang tidak hanya dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri, tapi dianjurkan setiap pekan di hari Jumat. Ketika kita menghadiri ibadah Jumat, kita juga mesti membersihkan diri dari hal-hal yang fisikal maupun yang batiniah. Yang kedua, kita mesti mandi. Ada mandi sholat Idul Fitri, seperti juga mandi sholat Jumat. Ya. Ketika kita mandi pada hari raya Idul Fitri dengan niat mandi Idul Fitri, maka mandi kita bernilai ibadah, bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menggunakan pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik tidak identik dengan pakaian baru. Yang penting adalah pakaian itu menjadi pakaian yang paling indah untuk kita gunakan untuk merayakan hari kemenangan kita. Yang berikutnya, ketika kita meninggalkan rumah menuju tempat pelaksanaan sholat Id, kita mesti melalui jalan yang berbeda antara jalan ketika kita menuju ke tempat pelaksanaan sholat Id dan ketika kita pulang dari sholat Id. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam perjalanan boleh jadi kita menemukan hamba-hamba Allah yang kurang beruntung. Dan ketika kita menjumpai mereka, maka kesempatan bagi kita untuk beramal baik dengan bersedekah, dengan berinfak pada mereka yang kehidupan ekonominya tidak seberuntung dengan kita. Yang terakhir, selepas kita menunaikan sholat Idul Fitri, ada proses kita untuk saling memaafkan. Dosa-dosa kita kepada Allah yang sifatnya individu, itu sangat mudah diampuni oleh Allah. Dengan istighfar kita, dengan kalimat-kalimat zikir yang setiap saat kita lantunkan menjelang buka puasa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Maka Allah bisa mengampuni dosa kita. Tapi dosa yang ada kaitannya dengan hubungan kemanusiaan, maka itu hanya bisa diampuni oleh Allah manakala kita langsung meminta maaf. Meskipun dalam agama tidak ada perintah untuk meminta maaf, yang ada adalah memaafkan. Wal afina aninnas, memberi maaf. Artinya orang-orang yang bertakwa
ketika ada saudaranya yang berbuat salah, keliru kepada dirinya, maka sebagai ciri ketakwaannya, dia akan langsung memaafkan kesalahan, kehilafan yang dilakukan oleh saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk pada kita untuk menjadi manusia-manusia suci, manusia-manusia baru dengan kesejatian hakiki yang memiliki kepekaan pada kehidupan spiritual dan sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.